Selamat malam Selamat dan malam. semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Apa kabar semuanya nih teman-teman malam ini? Sehat, Sehat, Kaya kaya raya kaya raya, raya, bahagia. 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 Yes. Aplaus untuk kita semua. Semangat pagi ya pastinya. Senang sekali ya kita bertemu lagi dengan webinar komunitas sehat kaya raya bahagia malam ini. Izinkan saya memperkenalkan diri di sini. Malam ini saya kembali menjadi host. Teman-teman, nama saya Tuti Popelmayer. Saat ini saya aktivitas keseharian saya adalah ibu rumah tangga dan asisten coach di komunitas Eating Reorder. Juga saya pegawai swasta di salah satu perusahaan di Jerman. Wow. Ya, domisili saya saat ini di kota Bremen di Jerman, teman-teman. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup kita semua ya, teman-teman. Nah, di sini saya sebelumnya itu sebelum acara kita mulai, eh, saya akan me... Oh, oke baik. Sebelum berdoa, saya akan mengumumkan etika webinar kita, yaitu pastikan eh, mikrofon teman-teman selama acara berlangsung itu di mute dan saya menyarankan kepada teman-teman menyalakan kamera agar kita bisa saling kenal nih interaksi webinar. Jadi istilahnya seperti kita benar di kelas gitu ya. Jadi saling kenal. Oh, ini si A, oh ini si B gitu. Oh, ini kayak Pak Sugeng yang tadi saya bilang selalu semangat ngelihat wajah Pak Sugeng tuh gitu ya, teman-teman. Dan juga kita merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Baiklah teman-teman, untuk memulai acara yang baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Pipi Indrawati. Silakan Mbak Pipi. Makasih Kak Tuti. Ya, thank you banget. Mari kita perkenalan dulu ya. Kalau nggak nggak kenal lagi. Saya Pipi. Saya di salah satu perusahaan asuransi sebagai financial advisor. Oke, sekarang mari kita berdoa. Doa mulai. Saya pimpin. Oke, Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih atas kesempatan kami berkumpul hari ini. Bimbing kami ya Tuhan agar seminar ini berjalan lancar, membawa manfaat, dan memberikan energi positif bagi kita semua. Semoga pembicara, host, dan seluruh peserta diberikan kelancaran dan kejernihan pikiran. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing. Amin. Oke, saya serahkan kembali kepada Kak Tuti ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Pipi atas doa pembukanya. Baiklah teman-teman, eh kita ya di sini ya. Seperti biasanya, mungkin bagi teman-teman yang sudah member lama itu sudah tahu ya para mentor kita di SKRB itu siapa aja. Tapi izinkan saya memperkenalkan sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, join bersama kita malam ini belum mengetahui siapa sih para mentor di komunitas SKRB ini, Sehat Kaya Raya Bahagia, yaitu ada Pak Ari Sandi Setiono. Beliau adalah Peak Performance Coach, dan Pak Julius Soeharto, Team Building Coach, Pak Roy Irawan, Coach Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach, dan ada Pak Violison Marteo, Productivity Management Coach. Ya, itu teman-teman ya. Ini 4 orang yang sangat-sangat luar biasa keren dan menginspirasi kita semua pastinya.
Baik. Oh iya, ini tadi etika webinar udah Mbak Pipi tadi udah saya bacakan ya teman-teman. Jadi, oh baiklah sekali lagi. Jadi tadi itu ya, mohon mikrofon di mute dan kita usahakan menyalakan kamera biar kita saling bisa kenal dan bisa bila nanti ada pertanyaan itu bisa teman-teman raise hand ya atau di kolom chat. Baik. Oke. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah melalui sebuah misi di sini teman-teman, program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Itulah misi dari SKRB teman-teman. Dan juga SKRB memiliki core value yaitu impact. Di sini kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Baiklah teman-teman, untuk core value ini kita bareng-bareng ayo di-unmute dan kita ucapkan bersama-sama impact dari core value SKRB ini. Saya hitung dari hitungan ketiga, 1 sampai 3, teman-teman kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Integrity. Integrity. Berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Mindfulness. Memiliki kesadaran yang penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful. Mempunyai visi dan tujuan yang jelas dan mulia. Abundance. Mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin untuk orang lain. Komitmen. Berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. teachable. Siap dibentuk dan punya mentalitas belajar. Baik, itu ya teman-teman, core value dari SKRB. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut yaitu Mbak Nupianti untuk membawakan arti atau pemahaman tentang core value malam ini, yaitu mindfulness. Silakan, Mbak Nupi. Makasih, Mbak Tuti. Halo, perkenalkan, nama saya Nupianti. Saya adalah karyawan swasta dari salah satu perusahaan penyeberangan di Sanur. Saat ini saya berdomisili di Denpasar. Oke. Apa itu mindfulness? Screen-nya JPP. Ya. Baik. Apa itu mindfulness? Secara sederhana, mindfulness adalah tindakan memberikan perhatian pada saat ini dengan kesadaran penuh ke dalam apa yang sudah kita lakukan. Mindfulness dapat pula diartikan sebagai kondisi mental di mana seseorang membawa perhatian penuhnya pada pengalaman yang sedang terjadi pada saat ini, baik itu pikiran, emosi, sensasi tubuh, maupun lingkungan sekitar. Jadi mengapa value ini penting? Kita hidup di dunia yang serba cepat. Multitasking dianggap sebagai pahlawan. Notifikasi ponsel tidak pernah berhenti berbunyi,
dan tekanan untuk selalu produktif luar biasa besar. Akibatnya, kita sering merasa cemas, stres, dan kelelahan mental. Mindfulness bekerja dengan melatih otak untuk keluar dari mode autopilot tersebut. Jadi dengan melatih mindfulness, kita belajar untuk menyadari pola pikir negatif sebelum pola itu mengambil alih kendali. Memberi jeda antara sesuatu terjadi dengan reaksi kita, di mana jeda ini memungkinkan kita memiliki respon yang lebih bijak, bukan sekedar bereaksi secara emosional. Apa manfaat dari penerapan value ini? Mindfulness secara konsisten dapat mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan kemampuan kita untuk memahami dan mengelola emosi, meningkatkan rasa empati dan hubungan interpersonal. Berikut beberapa ide-ide sederhana untuk melatih mindfulness. Berlatih nafas, makan dengan sadar, memperhatikan tekstur, rasa, aroma makanan. Saat berjalan, fokus pada sensasi menyentuh tanah dan gerakan tubuh kita. Jadi teman-teman, setiap aktivitas rutin kita adalah kesempatan untuk melatih mindfulness. Mulailah perjalanan kecil menuju kehidupan yang lebih tenang dan hadir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nupi. Telah mengingatkan ya, keren sekali Mbak Nufi ini tentang mindfulness ini kita seperti di reminder teman-teman ya. Mbak Nufi memberitahukan lagi tentang makna mindfulness dan mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kita kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Pastinya kita akan terus tingkatkan dalam value mindfulness ini ya. Baik teman-teman, yang berikutnya sebagai sebuah komunitas positif, SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang kali ini di webinar kali ini membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini, yaitu Pak Made Suraya dalam Abundant Sharing. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya beliau, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Mari kita sambut teman-teman Pak Made Surajaya untuk mengisi Abundant Sharing malam ini. Silakan Pak Made. Thank you dan selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama, izinkan saya menyapa dengan yel-yel kita itu uh, salam sehat, kaya raya, dan bahagia buat kita semua. Oke, sebelum saya lanjut ke sesi sharing materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Made Suraja. Domisili itu di Denpasar, Bali. Profesi adalah seorang arsitek profesional dan juga saya juga ada profesi sebagai saat ini saya berprofesi sebagai seorang project manager dan juga saya ada bisnis kecil-kecilan sebagai mitra salah satu brand nasional di bidang minyak balur. Itu keseharian saya. Dan hari ini awal saya memulai sharingnya adalah awal saya berkenalan dengan Coach Haris Sandi adalah ketika saya menemukan diri saya memiliki suatu problem yaitu suka menunda. Suka menunda ini kemudian berkembang menjadi suatu sabotase diri ketika saya sedang submit suatu proposal, kemudian pada last minute itu ada selalu sabotase diri yang menggagalkan proposal itu untuk di-proof oleh klien-klien saya. Akhirnya ketika pola-pola ini terus terulang,
saya mau tidak mau harus melakukan evaluasi diri bahwa ada sesuatu nih yang menyebabkan yang terjadi. Pola ini mulai terdeteksi, kemudian saya lakukan secara tidak sengaja, saya ketemu dengan produk yang uh, dibuat oleh Coach Arsali, yaitu berupa audio stop penundaan. Produk itu saya beli, kemudian saya langsung praktekkan dengan mendengarkan dan mengikuti semua arahan di dalamnya. Dan puji syukur setelah semuanya saya bereskan, termasuk semua mental block dan negatif-negatif belief saya, semuanya hal-hal yang selama ini menghambat saya itu otomatis terbereskan dengan sendirinya. Jadi itu makanya saya akhirnya memutuskan bahwa saya ingin ketemu dengan Coach Arisandi, ingin belajar langsung dengan beliau, dan akhirnya pada tahun 2011 pada saat LCTW di Surabaya, impian itu akhirnya terwujud. Saya bisa bertemu dengan beliau, bisa sharing, bisa berfoto bersama, dan semenjak hari itu uh, beliau betul-betul menjadi salah satu mentor dalam hidup saya, yang akhirnya berlanjut saya untuk melanjutkan program berikutnya, yaitu di Certified Hypnotist, di mana saya sangat tertarik dengan bagaimana kita bisa melakukan self hypnosis, kemudian juga bisa melakukan hipnosis kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Itu yang menjadi motivasi saya awalnya. Dan selanjutnya saya juga membeli buku-buku beliau untuk menambah literasi saya terkait dengan keinginan saya untuk terus belajar, membebaskan diri saya dari berbagai macam mental block lainnya yang akhirnya semakin lama saya berusaha melakukan transformasi diri, saya menemukan ada beberapa mental block juga yang wajib dibereskan, dan puji syukur dari semua yang sudah diajarkan, tips-tips yang sudah diajarkan oleh Coach Arisandi dan timnya, puji syukur saya bisa menjadi individu yang berbeda. Dan sharing hari ini, saya lebih menitik beratkan kepada morning ritual yang saya lakukan ketika kita ingin menyiapkan diri untuk mencapai target-target dalam kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan kita wajib memulai hari tersebut dengan sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang saya dapatkan dari pembelajaran Coach Arsali, yang sumbernya adalah 21 Days Success Mastery Program. Kemudian juga saya kombinasikan dari buku yang saya baca yang ditulis oleh Robin Sharma yang berjudul The 5am Club, dan juga buku yang lain dari Coach Arsani berjudul Success Mastery. Jadi dari ketiga literasi ini saya bisa mendapatkan suatu tips bagaimana kita bisa memulai hari. Yang pertama adalah kita bangun 1 jam lebih awal dari sebelum kita bisa memulai melakukan aktivitas keseharian kita. Itu adalah salah satu harga yang wajib kita bayar untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Di sini saya biasanya memulai dari pukul 5 pagi sampai dengan 5.20, itu adalah 20 menit pertama, jadi sesinya adalah 60 menit total, terbagi dalam 3 sesi, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sesi pertama biasanya yang saya lakukan adalah saya melakukan olahraga. Kemudian juga melatih pernafasan, minum air putih lebih banyak. Itu yang saya lakukan pada sesi 20 menit pertama. Kemudian pada sesi 20 menit yang kedua, saya melakukan membuat atau menuliskan jurnal bersyukur. Kemudian saya juga melakukan meditasi, membuat planning untuk hari itu, saya tuliskan juga di jurnal harian saya. Kemudian berdoa, dan kemudian melakukan merenung dan refleksi diri. Itu yang saya lakukan. Manfaatnya adalah untuk kita selalu menjaga pola pikir kita berada di level positif. Yang pertama, kemudian
status kita akan tetap tinggi karena kita wajib membentuk kita tetap tinggi, kemudian juga kinerja juga semakin kuat dan juga kehidupan menjadi semakin berkelimpahan. Dan sesi terakhir 20 menit terakhir biasanya yang saya lakukan adalah mengevaluasi target-target yang sudah saya susun dari goal besar saya, kemudian juga membaca buku positif. Jadi itu memang kita diwajibkan oleh Coach Arsandi, setiap hari kita wajib membaca buku positif. Kemudian juga kita juga bisa mendengarkan audio-audio book untuk juga bisa tetap mengarahkan fokus dan pola pikir kita di arah yang positif, dan juga kita juga bisa menonton video-video pelajaran dari beberapa media yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah YouTube. Jadi biasanya setelah saya melakukan 60 menit ini, tubuh akan terasa sangat sehat, fit, kemudian pikiran juga sudah sangat ready, dan poin pertama adalah kita sudah punya 3 fase win sebelum teman-teman yang lain mungkin mereka belum pada bangun. Jadi itu akan menjadi modal yang sangat luar biasa untuk kita bisa menjalani kehidupan kita setiap harinya. Ketika kita sudah memulai dengan vibrasi win, vibrasi yang positif, vibrasi yang luar biasa, maka kehidupan yang kita jalani setiap hari itu akan menjadi indah, luar biasa, dan penuh dengan hal-hal yang kalau saya sendiri rasakan ada hal-hal yang luar biasa dan penuh dengan hal-hal yang ajaib. Semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan, dan kita selalu bisa melihat segala situasi yang terjadi di sekeliling kita, di tempat kerja, itu semuanya menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan juga Coach Arsandi menyampaikan bahwa ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal dan terbaik, maka tinggal langkah selanjutnya adalah let go dan let God do the rest. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan secara maksimal, setelah itu adalah yang kita lakukan adalah memasrahkan dan membiarkan atau mengizinkan Tuhan untuk melakukan sisanya. Artinya dengan begitu kita akan sangat terjadi sinergi di antara kita, alam semesta, untuk mendukung kita, mengarahkan kita, sehingga apapun yang terjadi, itulah yang kita syukuri, kita terima, dan kita jalani dengan sepenuh hati. Dan juga kita wajib selalu untuk mempush diri kita sampai limitnya. Jadi prinsip paling akhir adalah membuat setiap hari adalah menjadi satu masterpiece. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah merupakan sesuatu yang memang kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh syukur, dan memasakkan hasil akhir. Karena yang namanya hasil akhir itu adalah ranahnya Tuhan sebagai pemilik alam semesta. Jadi kita tinggal menjalani, melakukan yang terbaik, mensyukuri dan melakukan semuanya dengan ikhlas, dan kita memasakkan hasil. Itu yang saya rasakan, dan puji syukur dengan pola-pola ini yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, kehidupan yang saya jalanin setiap hari itu adalah sesuatu yang penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kemudahan. Saya bisa menarik orang-orang terbaik, saya bisa menarik orang-orang yang positif. Klien-klien saya adalah orang-orang yang terbaik, tim saya adalah orang-orang yang luar biasa, yang selalu kita bisa saling berbagi, saling mendukung untuk menjadi individu yang lebih baik ke depan. Kiranya itu yang bisa saya sharing untuk kesempatan sekarang. Terima kasih atas kesempatannya, dan izin mendoakan untuk kita semua, semoga semakin hari kita semua semakin sehat, kaya raya, dan bahagia. Yeay, aplaus teman-teman, luar biasa sekali ya pengalaman Pemade Suraja ini. Wow, saya mendengarkan sambil betul-betul membayangkan kejadian dan pengalaman Pak Made ini betul-betul luar biasa sekali dan sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman. Tentunya terima kasih sekali lagi Pak Made Suraja
atas abundant sharingnya yang sangat-sangat bagus dan bermanfaat. Pastinya sebagai pelajaran berharga untuk kita semua dan teman-teman di sini malam ini dalam proses perubahan diri. Ini ada semacam tips dan kiat nih teman-teman nanti yang misalnya untuk lebih detail mau tahu untuk yang tadi Pak Made jelaskan bisa nonton nanti rekamannya, bisa dicatat, bisa juga kita praktekkan langsung biar kita juga merasakan hasil yang tadi Pak Made rasakan ya. Bahwa memulai hari dengan hal yang positif, insya Allah hari-hari kita selanjutnya seharian itu akan juga semua hal positif akan datang kepada kita. Terima kasih sekali lagi Pak Made. Baiklah teman-teman, kita lanjut untuk tiba waktunya ya ke acara inti. Ini yang kita udah tunggu-tunggu, mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita malam ini. Ini betul-betul tema yang buat saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa saya nantikan. Kita beruntung sekali malam ini bisa hadir di sini. Juga untuk teman-teman yang menonton rekamannya nanti bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita malam ini, yaitu siapa siapa dulu nih teman-teman di sini yang siap untuk belajar malam ini dan bersemangat untuk belajar. Ayo ketik di kolom chat saya siap. Saya mau tahu dulu. Ayo, ayo. Wow. Wow, keren, keren. Keren, luar biasa semangat teman-teman ya. Malam ini kita untuk belajar bareng-bareng, menimba ilmu, kita kosongkan gelas kita serap sebaik mungkin ilmu yang akan disampaikan oleh coach kita, pemateri kita malam ini, yaitu Coach Cindira Laila CHT yang bertema Silent Trauma, 10 dosa pola asuh yang diam-diam menghancurkan harga diri anak Anda. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk coach kita malam ini, Coach Cindy. Halo, halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Tuti. Ya, silakan. Oke, teman-teman, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Kalau bisa, tolong dong respon di kolom chat ketik satu. Malam-malam, satu jelas. Oh, oke, very happy. Thank you, thank you, thank you. Wah, ini malam-malam tapi semangatnya kayak semangat pagi ya. Wow, luar luar biasa, luar biasa. Thank you, thank you. Ya, teman-teman, jadi malam hari ini saya akan sharing ya. Saya juga sama seperti teman-teman ya, teman-teman. Saya juga terus belajar, terus memperbaiki diri, teman-teman. Jadi malam hari ini saya akan sharing. Nah, sharingnya apa sih, teman-teman? Sharingnya karena saya seorang family hipnoterapis. Jadi di dalam keseharian saya menerapi klien, ternyata tuh ketemu pola-pola. Kenapa sih orang datang minta diterapi, teman-teman? Kenapa sih orang datang minta diterapi? Oh, karena ternyata di kehidupan dewasa, di kehidupan dewasanya mereka punya masalah-masalah gitu ya, yang berhubungan dengan mental gitu, teman-teman, yang berhubungan dengan masalah mental, masalah psikosomatis. Nah, ternyata dari sekian banyak klien yang terapi, klien yang saya terapi di dalam kelas-kelas ya yang saya adakan, ternyata ada gitu, ada polanya. Nah, polanya ini seperti apa sih? Polanya ini yang di judul kita tadi mengenai silent trauma, yaitu 10 dosa pola asuh yang diam-diam menghancurkan harga diri anak ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih kalau kita bahas ya satu persatu teman-teman yang saya temui ya, teman-teman yang saya temui dan saya bisa sharingkan kepada teman-teman dari kasus-kasus hipnoterapi itu antara lain nih teman-teman ya, antara lain nomor satu yaitu yang pertama ketika seorang orang tua dia menolak emosi anaknya, teman-teman. Nah, ketika seorang orang tua ini menolak emosi anak, contohnya ya teman-teman, contohnya siapa nih di sini nih? Ketika teman-teman anaknya nangis, terus teman-teman bilang nih sama anaknya nih, "Alah, kamu gitu aja nangis," atau "Kamu jangan cengeng dong, malu tahu nggak?" Ada Kak yang pernah atau suka ngomong kayak gitu ke anak ketika ngelihat anaknya itu atau bersedih? Kalau ada,
silahkan mengaku saja di dalam hati. Wah, ini langsung nulis di kolom chat. Padahal saya bilangnya mengaku dalam hati loh. Mengaku dalam hati aja. Ya, nggak apa-apa sih kalau udah terlanjur ya. Kan udah ditulis, udah dicatat malaikat ya. Nggak bisa ditarik lagi. Oke teman-teman, jadi teman-teman ketika orang tua ya, dia menolak emosi anak. Ketika anaknya sedang mengalami kesedihan atau anaknya sedang mengalami situasi-situasi yang nggak enak gitu ya, yang dialami, terus kita sebagai orang tua ngomong, ah gitu aja, cuman gitu aja kamu sedih, cuman gitu aja kamu nangis, atau janganlah kayak gitulah, malu, tahu nggak sih, malu, ih malu gitu ya. Teman-teman, itu tuh efeknya luar biasa ya, luar biasa dampaknya. Dampaknya tuh apa sih teman-teman, kalau kita secara tidak sadar berulang kali mengatakan hal seperti itu. Nah, efeknya nih teman-teman, dari klien-klien yang saya terapi, mereka di usia dewasa, mereka itu sulit untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka, teman-teman. Ya, jadi kita juga ini refleksi ke dalam diri kita ya sebagai orang dewasa. Apakah saya ada perasaan atau apakah saya ada suatu hambatan ketika saya itu mengekspresikan sesuatu, saya itu ada perasaan kayak, ah nanti apa kata orang, ya gitu ya. Nanti kalau seneng, mengekspresikan seneng, nanti dikiranya sama orang saya lebay, berlebihan. Nanti dikiranya saya riak, sombong. Tapi ketika saya sedih pun, saya juga nggak bisa menunjukkan kesedihan. Karena apa? Karena harus tampil kuat gitu ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang banyak banget teman-teman dialami oleh orang dewasa di ruangan terapi ya teman-teman ya. Nah, luka ini kenapa bisa ada teman-teman? Luka ini bisa ada karena luka ini berasal dari emosi yang terpendam, ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan ya teman-teman. Itu adalah dosa dosa yang pertama teman-teman yang paling banyak ditemui di ruangan praktek ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya dosa yang kedua apa? Dosa yang kedua adalah ketika kita sebagai orang tua atau ketika kita kecil, kita mendapatkan perlakuan seperti ini nih teman-teman. Orang tua kita ataupun diri kita mengasuh dengan cara mengancam, mengasuh dengan cara memberikan hukuman, mengasuh dengan cara membuat anak menjadi takut, menjadi nggak aman, teman-teman. Atau kita sendiri pernah diperlakukan seperti itu, diancam, dihukum, dibuat menjadi takut akan sesuatu, ya. Contohnya, teman-teman, contohnya ketika si anak nakal, siapa nih? Sekali lagi ya, nggak usah ditulis di kolom chat, sadari aja, akui saja dalam hati. Nanti saya kasih juga apa ya istilahnya ya, saya kasih juga penawarnya gitu ya. Ketika anak misalnya nakal gitu ya, sebetulnya bukan nakal, tapi dia berperilaku tidak seperti ekspektasi kita. Jadi kita tuh kadang ekspektasinya ketinggian terhadap anak kita gitu ya, karena kita melihat diri kita yang dewasa harusnya berperilaku seperti itu, padahal itu adalah anak-anak gitu ya, dengan kesadaran, dengan tingkat pemahaman dia yang terbatas. Nah, ketika kita mempersepsikan bahwa dia melakukan suatu tindakan yang disebut nakal, kita mengancam gitu ya, kita mengancam, awas ya, kalau kamu nakal, nanti mama tinggalin loh. Kalau kamu nakal, nanti, wah, nanti didatengin dokter loh, disuntik loh sama dokter, datengin polisi, atau apapun teman-teman ya. Ancaman-ancaman yang eh, kita sadari atau kita tidak sadari, itu tuh ternyata, teman-teman, ternyata tuh dampaknya gede banget di kehidupan dewasa. Nah, teman-teman sengaja ya, saya itu tidak memberikan slide teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh bisa catat. Karena sesuatu yang teman-teman catat, mind and body connection. Ya, jadi saya nggak kasih slide. Karena kalau dengan slide, pasti teman-teman cuma foto. Belum tentu teman-teman menulis dan belum tentu dibaca lagi. Jadi ini ada yang mulai ketinggalan. Untuk baru satu nomor ya. Nah, jadi ini teman-teman, ketika kita melakukan parenting, pengasuhan dengan mengancam, dengan menghukum, dengan menempatkan ketakutan. Ya, betul ya. Kalau kamu nakal, nanti mama tinggalin. Kalau kamu cengeng kayak begini, nanti dipanggilin dokter, disuntik, dipanggilin polisi, atau apapun lah gitu ya. Ini tuh teman-teman, anak-anak yang tumbuh dewasa,
mereka bisa loh jadi orang-orang yang merasa bahwa cinta itu bersyarat, teman-teman. Bahwa sesuatu yang harusnya diberikan tanpa syarat ya oleh orang tua, ya cinta yang tanpa syarat, pure unconditional loh. Mereka tidak bisa merasakan ini, teman-teman. Mereka jadi merasa bahwa cinta itu bersyarat. Nah, ketika mereka tumbuh menjadi orang yang meyakini gitu ya, meyakini bahwa cinta itu bersyarat, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan ditolak, teman-teman. Atau mereka jadi orang yang over pleasing gitu ya, menjadi people pleaser gitu ya, teman-teman. Menjadi orang yang senang sekali untuk apa membuat orang lain tuh happy gitu. Walaupun dianya sini sangat tertekan gitu, sangat tertekan, sangat menderita gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini juga saya temui ya di dalam case hipnoterapi orang-orang yang muncul fobia, teman-teman. Nah, mereka tuh muncul fobianya itu takut ditinggalkan, takut akan kematian, kematian pasangan lah, kematian anak, kematian apapun, kematian orang tua. Mereka jadi punya fobia ketakutan ditinggalkan, gitu ya teman-teman ya. Nah, mereka juga pola ini saya temui di klien-klien yang sering cemas gitu ketika hubungan mereka renggang. Nah, kalau dalam hubungan kan sebetulnya wajar-wajar saja gitu ya. Kalau pertemanan gitu ya, kita berteman gitu terus ya nanti mungkin tidak ada komunikasi atau kita terpisah apa namanya wilayah kayak gitu kan. Nah, tapi orang-orang dengan apa namanya luka-luka seperti ini, teman-teman, mereka itu eh, sering diserang kecemasan yang berlebihan terhadap sebuah hubungan yang bagi mereka menganggap ini sudah mulai renggang gitu. Jadi eh, itu ini ya teman-teman, itu memang kelihatannya hal-hal yang kita ucapkan gitu ya, kita lakukan sebagai orang tua itu kelihatannya itu sepele. Tapi teman-teman, ketika ini terjadi di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun, teman-teman, ini bisa menimbulkan false belief, keyakinan yang salah gitu ya teman-teman. Karena apa? Kenapa mereka bisa punya keyakinan yang salah? Karena anak-anak ini pikiran bawah sadarnya masih terbuka. Mereka belum banyak punya pengalaman kehidupan gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sebagai figur otoritas, sebagai orang dewasa, orang tua yang mempunyai otoritas melakukan hal-hal ini betul-betul cepat banget diserap oleh PBS mereka gitu teman-teman. Oke, kalau ada yang ingin bertanya teman-teman boleh ya, nanti ketik di kolom chat, mungkin nanti kalau ada waktu saya akan baca, kalau kita ada waktu ya, karena waktu saya cuma 45 menit nih teman-teman. Anak umur 0 sampai 7 tahun bisa punya keyakinan yang salah ya, anak anak dari dalam kandungan itu sudah bisa eh, menyerap emosi-emosi yang dirasakan oleh ibunya ketika dia dikandung, dan ketika dia lahir dia menyerap, otaknya seperti spons menyerap apapun. Jadi ketika yang di sekelilingnya dia itu adalah hal-hal yang negatif, maka PBS menyerap, meyakini hal-hal itu adalah realitas kehidupannya dia. Seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Yang nomor 2 ya boleh ya tadi yang udah sempat catat dicatat. Nanti mungkin di akhir saya ini lagi, saya review lagi. Oke, yang nomor 3 teman-teman, ketika kita sebagai orang tua atau kita ketika kita kecil ya, kita mendapatkan pola ini nih teman-teman. Dosanya adalah ketika membanding-bandingkan anak. Ataupun ketika kita kecil kita dibanding-bandingkan oleh orang tua kita. Tuh, lihat tuh si Budi gitu ya. Lihat tuh si Budi pinter begitu, bisa dapat nilai segitu. Kamu mah apa? Gitu ya, teman-teman ya. Itu perkara nilai, belum lagi perkara yang lain. Lihat tuh anaknya si Bu siapa gitu kan. Bisa loh dia melakukan ini. Kamu ya. Udah dikasih tahu. Oke, suara saya kurang kencang ya? Oke, oke. Ini apakah oke? Suara saya apakah sudah oke? Kayaknya ada gangguan sinyal juga. Oke ya, ini udah oke. Oke, Oke. ya. Oke, jadi ketika membandingkan anak ya teman-teman, ketika orang tua membandingkan anak ataupun
Ketika orang tua membandingkan anak ataupun orang tua kita sebagai anak yang dulu bertumbuh di bawah pengasuhan dari orang tua yang suka ngebanding-bandingin kita sama anak lain, maka efeknya di kemudian hari, efeknya di jangka panjang, efeknya di usia dewasa, teman-teman ya, mungkin akan terlihat usia 30-40 tahun baru terlihat ya, selalu menjadi orang yang merasa tidak cukup, tidak pernah cukup, gitu ya teman-teman. Tidak cukup ini maksudnya apa teman-teman? Dia selalu merasa rendah diri, dia merasa bahwa dirinya dia ini tidak cukup baik, gitu ya teman-teman ya. Nah, kasus-kasus yang saya temui di ruang terapi teman-teman, ini tuh bentuknya klien-klien yang punya inner voice yang tanpa henti mengkritik dirinya sendiri. Ada teman-teman dan banyak teman-teman. Atau mungkin ya, mungkin kita yang belum pernah ke hipnoterapis, mungkin kita juga sebetulnya menyadari pola ini. Ada satu pola yang diri kita tuh selalu kritik terus diri kita sendiri. Jadi diri kita mengkritik diri kita sendiri. Terus saja, nggak pernah kita tuh merasa bahwa kita udah melakukan sesuatu yang baik gitu. Kalaupun eh, kita menyadari gitu ya, kita melakukan sesuatu yang baik, itu bisa aja kesangkal lagi sama pikiran-pikiran kita sendiri, teman-teman. Bisa tersangkal lagi bahwa, ya tapi kan baru segini, belum sampai segitu. Nah, gitu teman-teman. Terus mengkritik, terus membandingkan. Ini berasal dari dosa yang ketiga, teman-teman ya. Dosa tentang membandingkan anak. Ya, oke. Bisa tersangkal lagi, betul. Betul banget. Nah, teman-teman, dosa yang keempat, apa itu? Dosa yang keempat ini adalah orang tua yang tidak hadir secara emosional, teman-teman. Orang tua tidak hadir secara emosional tuh maksudnya apa sih? Maksudnya gini, teman-teman. Kita ini kan ada fisiknya ya, kita ini ada fisiknya. Kita mungkin saja hadir nih bagi anak-anak kita secara fisik, gitu ya, teman-teman. Tapi kita tidak hadir secara emosional, teman-teman. Jadi kita ada fisiknya, tapi kita sibuk gitu ya, sibuk dengan gadget, atau kita sibuk kerja, atau kita tuh terlalu cuek, teman-teman. Nah, dampaknya apa nih? Kita kembali lagi lihat ke diri kita. Pokoknya ini yang saya jelaskan berlaku dua ya, berlaku bagi orang tua yang sekarang kita jadi orang tua, maupun berlaku ketika kita masih anak-anak. Kita lihat lagi pola ini. Apakah ada pola seperti ini dari orang tua kita kepada kita? Nah, kalau seandainya ada nih teman-teman, efeknya ini apa sih? Gitu ya. Efeknya seseorang merasa bahwa dirinya itu tidak cukup penting, teman-teman. Bahkan mereka merasa bahwa aku tidak penting, gitu. Karena apa? Karena mereka merasa tidak pernah dilihat, gitu ya teman-teman. Itu muncul luka. Dan dalam sesi di ruang terapi, teman-teman, ini banyak juga ya teman-teman, banyak juga muncul sebagai pola-pola orang-orang yang dalam tanda kutip ya menarik perhatian yang berlebihan. Menarik perhatian berlebihan. Jadi kita bisa lihat nih sekarang nih teman-teman ya, kalau di sekeliling kita ataupun diri kita pribadi selalu aja kayaknya pengen caper gitu ya, pengen cari perhatian, pengen pengen selalu spotlightnya ke diri gitu ya, ke diri ini gitu. Teman-teman lihat deh, mungkin saja ada luka dari ketidakhadiran emosional, gitu. Orang tua tidak hadir secara emosional, itu teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi orang dewasa yang sulit percaya sama orang lain seperti itu. Karena ketika dia membutuhkan gitu ya, membutuhkan support, dukungan secara emosional, orang tua nggak hadir di sana, nggak ada, cuma badannya aja gitu ya, cuma fisiknya aja, tinggal satu rumah gitu ya, mungkin jarak berdekatan gitu. Orang tuanya ada lengkap gitu ya, bapak ibunya, tapi tidak hadir secara emosional. Itu ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini sudah yang keempat, lanjut ya yang kelima. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya. Saya nggak tahu waktunya saya nih sampai jam berapa, tapi saya usahakan nih 10-10-nya saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, yang kelima ya teman-teman. Yang kelima, oke masih cukup ya. Yang kelima teman-teman, ini dosa ketika apa? Ketika orang tua menuntut anak mereka memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini seperti apa sih?
bukan hanya gitu ya teman-teman, bukan hanya materi teman-teman, tapi contohnya nih teman-teman ya, contohnya orang tua menjadikan anak sebagai tempat curhat, orang tua menjadikan anak sebagai pengganti pasangan, bahkan teman-teman orang tua menjadikan anak sebagai pelampiasan emosi. Teman-teman ini kedengarannya ngeri banget ya ketika dikatakan, tapi terus terang teman-teman, saya pribadi mengalami ini teman-teman. Saya pribadi mengalami ini ya teman-teman, dan dulu ketika usia berapa ya, usia SMP SMA ya teman-teman, saya pernah konseling gitu ya sama seorang biarawati mengenai hal ini, karena di saat saya berusia ya 15 16 tahun saat itu, ini udah dampaknya udah terasa besar banget. Jadi itu invisible burden gitu ya teman-teman ya. Jadi saya itu mengalami ini teman-teman. Jadi ketika saya menjadi terapis gitu, lalu saya menemukan pola ini, saya akhirnya menjadi tahu, oh bahwa saya ada luka di sisi ini. Maka dari itu saya bukan hampir, saya masih setiap hari menerapi diri saya sendiri dengan berbagai macam teknik ya, dengar audio gitu ya, maupun terapi-terapi yang diajari oleh Coach Arisandi atau Coach Terezi. Oke, teman-teman. Nah, efeknya apa sih teman-teman? Efeknya ketika orang tua ya menjadikan anaknya ini pelampiasan emosi. Tempat curhatnya itu tempat curhat yang udah nggak wajar ya gitu, karena mungkin itu tidak harus dicurhatkan kepada anak gitu ya, tapi kepada pasangan, tapi anaknya malah jadi peran yang menggantikan peran pasangan. Nah, efeknya di usia dewasa teman-teman, orang tersebut akan selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Itu teman-teman. Dia selalu merasa dia punya tanggung jawab. Misalnya teman-teman ya, misalnya dia ini sudah menikah gitu ya, misalnya dia seorang laki-laki ini sudah menikah, tapi dia sangat merasa masih sangat bertanggung jawab gitu untuk siblingsnya gitu ya, untuk saudara kandungnya, yang mana mungkin saudara kandungnya juga sudah berkeluarga juga gitu, sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu. Tapi dia tetap tidak bisa melepaskan itu karena ada luka tersebut, teman-teman. Ya, bertanggung jawab terus, tapi dia sendiri sebetulnya juga kelelahan secara emosional. Mau sampai kapan seperti ini? Ketika dia tidak bisa membantu gitu ya, dia merasa jadi orang yang gagal gitu. Jadi hal ini tuh teman-teman mungkin di permukaan kelihatannya baik, kelihatannya adalah seorang yang bertanggung jawab gitu ya terhadap eh, saudaranya, saudara kandung, atau terhadap keluarganya. Tapi kalau ini didasarinya dari pola yang salah, dari luka gitu ya, karena pola asuh yang salah, maka ini menjadi hambatan mental sebetulnya. Dan banyak klien yang sebetulnya juga nggak ngerti kenapa mereka seperti itu. Karena dibalut dengan dogma-dogma bahwa ya pesan dari orang tua gitu ya, kamu adalah harapan keluarga, kamu adalah eh, apa namanya yang bisa mengangkat derajat keluarga kamu. Pokoknya anak udah diberikan gitu ya, berikan bilis-bilis yang akhirnya semakin menguatkan perasaan ini gitu. Akhirnya dia ya terjebak dalam situasi yang sebetulnya mungkin saja dia sudah give up, sebenarnya udah mau menyerah karena udah nggak kuat lagi. Tapi yes, tapi dia nggak bisa dan nggak tahu bagaimana caranya. Dia merasa ini udah takdir saya memang takdirnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini juga memunculkan beban batin ya teman-teman. Ini memunculkan beban batin. Kadang eh, bisa jadi orang merasa bersalah ketika bahagia. Ketika bahagia dia jadi merasa takut kalau dia jadi orang yang egois. Sehingga sebetulnya dia jadi orang yang nggak bisa set boundary gitu ya. Dia nggak bisa menetapkan batasannya itu di mana sih sebenarnya terhadap orang lain yang di luar dirinya. Dia kan sebetulnya adalah orang lain, sebetulnya adalah faktor eksternal siapapun itu gitu kan. Tapi dia jadi nggak bisa punya batasan. Nah, teman-teman, ini kisah-kisah nyata ya yang terjadi di ruangan terapi teman-teman yang saya sharingkan. Ada yang bahkan sampai dia tuh sudah apa dia bekerja gitu, dia bekerja dengan sangat baik gitu kan, dia punya usaha, dia punya penghasilan gitu ya, dan dia bisa hidup dengan layak. Tapi ketika dia pengen jalan-jalan aja gitu ya di dalam kota gitu, dia pengen kayak ke kafe kayak gitu ya, menikmati apa yang apa namanya ingin dia nikmati, lalu muncul suara bahwa kamu tahu nggak sih ini tuh apa namanya
ini tuh kalau kamu lakukan tuh dampaknya gimana ya untuk keluarga kamu gitu. Jadi dia memikirkan ibu dan saudara-saudara kandungnya yang mana semuanya itu sudah berkeluarga. Sampai dia merasa nggak layak ketika mau ngopi gitu di kafe. Sampai seperti itu. Jadi ketika dia mau nyeruput gitu ya minumannya, selalu terngiang bahwa gimana ibumu, gimana bapakmu. Padahal ibu dan bapaknya juga hidup dengan layak, teman-teman. Tapi dia selalu merasa cukupin dulu yang sama, cukupin dulu yang sama. Dan itu ketika terapi itu sangat menyakitkan ya bagi bagi orang ini gitu. Ketika dia harus menghadapi kenyataan nih bahwa ternyata ini adalah luka yang perlu disembuhkan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya dosa yang keenam teman-teman. Dosa yang keenam ini teman-teman ketika seorang tua gitu ya, seorang orang tua atau bapak atau ibu atau dua-duanya memaksa anak dalam tanda kutip nih teman-teman ya, jadi anak baik. Kita pengen anak kita jadi baik itu oke ya teman-teman. Tapi ketika kita paksa mereka untuk jadi anak baik dalam artian jadi anak baik semaunya kita gitu ya, seturut dengan apa kehendak kita, itu bisa jadi juga menimbulkan luka teman-teman bagi anak-anak ini. Contohnya apa? Contohnya ketika kata harus terus-menerus dikeluarkan oleh orang tua. Nah, kita bisa lihat lagi nih ke dalam diri kita. Kita sering gak sih ngomong harus, kamu tuh harusnya nurut, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya, harusnya kamu ngerti dong. Harusnya kamu tahu dong. Nah, ketika ya seseorang bahkan ini dalam conversation, dalam percakapan gitu ya, kita sesama orang dewasa, nggak lagi ngomongin tentang parenting gitu ya. Terus ada, ya harusnya kan, harusnya ya aku tahu harusnya. Nah, orang-orang yang banyak kali mengeluarkan kata harus, teman-teman, ini sejujurnya dia punya luka, teman-teman. Punya luka apa? Punya luka bahwa dia menekan keaslian dirinya demi penerimaan gitu teman-teman. Bisa jadi dia jadi orang yang kehilangan jati diri. Karena apa? Karena dipaksa harus. Jangan marah. Kalau marah berarti kamu nakal. Kamu harus begini. Bahkan teman-teman ada sharing ya, ada sharing nih teman saya juga yang dia tuh ngomong gini ke saya itu kalau melihat satu situasi yang eh, apa namanya yang kayak membuat saya miris, itu tuh otak saya kayak langsung nggak mau ngeliat gitu. Karena kayaknya kalau eh, sampai melihat hal itu tuh itu kayaknya membuat saya tuh merasa jadi gimana ya? Janganlah, jangan kayak gitulah. Nanti kita jadi berdosa gitu. Karena kita tuh harusnya tuh begini. Karena kita tuh harusnya tuh ya nggak kayak gitu gitu. Itu dia sampai cerita ke saya sampai saya juga, hah, bisa sampai kayak gitu efeknya? Iya, karena ada satu kata harus tadi teman-teman, kata harus tadi yang ternyata ini tuh menimbulkan luka gitu, menimbulkan luka. Dan dalam terapi ya teman-teman ya, ya ini juga lagi-lagi orang-orang yang datang terapi ini kesulitannya mereka ini ya itu tadi people pleaser teman-teman. Mereka tuh jadi individu yang saya itu gimana ya, saya tuh ngerasa hampa deh gitu. Saya tuh merasa kayaknya harus terus aja gitu menyenangkan hati semua pihak. Dan ini tuh banyak ya teman-teman. Ini tuh bukan bukan kejadian satu dua ya teman-teman. Ini tuh udah jadi kayak case-case yang reguler lah gitu teman-teman. Case-case yang ya bagi saya seorang terapis ya kayak nggak asing, nggak wow gitu loh teman-teman. Karena hampir gitu, hampir 80-90% ya seperti ini teman-teman. Izinnya teman-teman saya minum. Oke, itu dosa yang keenam. Dosa yang ketujuh teman-teman. Dosa yang ketujuh ketika orang tua, sorry, ketika orang tua tidak konsisten dan tidak adil dalam perlakuan, ya teman-teman. Oke, ketika kita sebagai orang tua tidak konsisten, tidak adil dalam perlakuan. Nah, teman-teman, contohnya nih, hari ini kita menetapkan aturan kita bilangnya A gitu ya. Terus berapa hari lagi teman-teman, 2-3 hari itu aturan udah berubah dari A jadi ke B. Atau teman-teman mengistimewakan salah satu anak dan sering mengkritik anak yang lain. Nah,
Ini teman-teman, ini perlu banget em, perlu banget kita kesadaran ya, kesadaran kita nih teman-teman. Karena saya pernah dikasih tahu nih teman-temannya sama papa saya. Kalau kamu punya anak lebih dari satu, mungkin memang ada satu yang lebih kamu sayang. Tapi papa cuma pesen gitu ya. Bukan lebih disayang sebetulnya. Pokoknya kamu lebih favorit lah sama dia gitu ya. Tapi papa cuma pesen agar itu tidak kamu tampakkan di depan anak-anak. Seperti itu. Cukup kamu simpan dalam hati. Seperti itu teman-teman. Saya pernah dipesani seperti itu oleh papa saya. Saya nggak tahu teman-teman. Kalau ternyata, kalau ternyata mengistimewakan anak gitu ya, eh, dan mengkritik satu anak di depan anak yang lainnya, ini tuh bisa jadi hal yang menimbulkan luka teman-teman ya. Dan ketika kita juga tidak bisa komitmen terhadap apa namanya aturan yang kita buat gitu ya, hari ini A, terus nanti berubah jadi B, ini maka menimbulkan kebingungan teman-teman. Anak tuh merasa nggak aman. Dia tuh jadi kayak merasa apa ya? Dia jadi kayak merasa dia bingung gitu, yang mana yang benar gitu, kayak ada double standar. Oke, pernah ada yang ngomong ke saya bahwa parenting itu kan sesuatu yang kita nggak bisa gitu terus apa namanya di satu keyakinan bahwa ini yang paling benar. Bisa saja ketika berjalannya waktu ada yang lebih pas, ada yang lebih cocok gitu. Itu lain soal ya teman-teman, itu lain cerita. Yang saya maksud di sini ketika kita sebagai orang tua itu kita gampang untuk mengubah-ubah aturan ya teman-teman. Ini ada ya teman-teman, seperti ini tuh ada ya. Orang yang habis dia ngomong A, dia tuh lupa loh teman-teman. Kalau dia tuh ngomong A, dia bisa nggak sadar. Nah, orang-orang ternyata teman-teman, orang-orang dewasa yang suka nggak sadar kalau dia habis ngomong A, terus habis itu dia ngomong B, ini ternyata teman-teman, ternyata ada luka ini teman-teman. Ada luka yang berasal dari pola asuh. Oke teman-teman. Nah, di dalam ruang terapi seperti apa polanya? Nah, ini pola-pola yang ketika seseorang seseorang ini kontrolnya terlalu berlebihan. Itu teman-teman. Dan biasanya kalau Coach Arisandi bilang ini orang-orang penderita diabetes. Benar teman-teman ya, karena ada mind body connection. Jadi orang-orang yang hidupnya selalu aja pengen take control atas segala hal, atas semuanya, atas anaknya, atas suaminya, atau atas istrinya, atas apapun. Teman-teman, ini sesungguhnya adalah orang-orang yang terluka. Ya, kalau teman-teman bisa mengenali ini di dalam diri teman-teman maupun di lingkungan, teman-teman jadi bisa punya kesadaran ya bahwa ini sebetulnya adalah luka. Jadi kita juga nggak gampang untuk sebel nih melihat orang-orang yang kayak gini. Kita bisa memberikan apa ya, mengirimkan energi cinta kasih kita pada mereka. Terus sebetulnya mereka ini sedang terluka teman-teman ya untuk orang-orang yang seperti ini. Lanjut. Lanjut bagian yang ke-8, teman-teman. Nah, ini ketika orang tua melakukan dosa, dosa mengecilkan prestasi atau mengabaikan upaya anak, teman-teman. Ya, Allah cuma segitu doang. Kamu tuh harusnya tuh bisa lebih lah. Allah segitu mah belum keren. Nih, keren kalau udah sampai segini. Teman-teman tahu nggak? Saya punya teman klien, sebenarnya ini klien ya sekaligus sekarang jadi teman saya. Ini yang sampai di titik dia sudah jenjang akademisnya sangat tinggi ya teman-teman ya, sudah hampir profesor ini. Dia terapi dan dia punya luka seperti ini teman-teman. Dia punya luka, dia merasa hampa, dia merasa tidak pernah cukup baik. Padahal dia hampir profesor nih teman-teman. Karena apa? Karena ternyata ketika ketika orang tuanya memberikan standar kepada dia untuk mencapai satu capaian di bidang akademik ya teman-teman. Ini case-nya klien saya di bidang akademik. Eh, ketika dia udah mencapai standar itu teman-teman, nggak ada apresiasi, nggak ada apresiasi, tapi dia dikasih tingkatan eh, level yang lebih tinggi lagi. Dan ketika dia capai itu teman-teman, tetap tidak ada apresiasi. Begitu terus umur hidupnya dia, sampai dia saat ini hampir jadi profesor teman-teman. Dan itu luka teman-teman ya, luka sehingga um, ya, ya saya hanya bisa membantu ya menjadi fasilitator dalam sesi terapi.
Itu yang tergali seperti itu. Nah, eh, ini seperti apa sih teman-teman suara-suara di dalam diri kita kalau kita punya luka ini? Nah, suara-suaranya seperti suara-suara yang menolak pencapaian diri kita sendiri, teman-teman. Ya, atau suara-suara yang membuat kita jadi orang perfeksionis. Atau malah bisa kirinya, bisa kebalikannya, menjadi orang yang sangat cepat menyerah. Ya, teman-teman. PPT-nya nggak kelihatan. Iya, Coach Eri, memang ini nggak ada PPT supaya nulis nih. Supaya pesertanya nulis. Oke, supaya pesertanya nulis. Jadi emang saya nggak kasih PPT ya, karena kalau dikasih PPT cuma di screenshot. Screenshot belum tentu dibaca nih, karena udah ada penelitiannya. Kata Coach Julius yang screenshot itu biasanya nggak dibaca lagi. Oke, ya, jadi biar sama-sama. Oke, suara saya apakah hilang lagi atau bisa kita lanjutkan nomor 9? Kalau bisa lanjut nomor 9, ketik angka 1, yuk respon. Oh, maksudnya suara-suaranya kenapa, Bu? Atau sebaliknya bagaimana itu, Bu, tadi yang saya bilang. Kalau ada luka dari orang tua kita ya, selalu mengecilkan prestasi kita ketika kita kecil, ketika kita masih usia kecil gitu maksudnya, usia dini, atau kita sebagai orang tua mengecilkan prestasi anak, Allah cuma segitu doang, terus kita dikasih standar lagi ya, suruh capai lagi, tapi ketika capai juga nggak ada apresiasi, maka munculnya inner voice-nya tuh di dalam diri kita tuh jadi orang yang bisa aja menolak pencapaian-pencapaian kita, atau kita jadi orang yang perfeksionis, kayaknya segini masih kurang, kayaknya saya bisa nih lebih lagi tapi bukan di drive dengan mental yang berkelimpahan ya, tapi di drive-nya karena luka ini tadi, atau sebaliknya kita bukan jadi orang yang perfeksionis tapi malah kita jadi orang yang cepet banget nyerahnya gitu ya. Itu maksudnya suara-suaranya tuh inner voice-nya tuh seperti itu saya. Oke, sebentar, saya baca nih. Kan ini udah mau nomor 9, saya baca. Kalau ada luka dari orang tua karena orang tua mengecilkan prestasi kita, inner voice jadi orang yang inner voice jadi orang yang menolak prestasi kita. Kita, diri kita sendiri yang menolak menolak pencapaian kita, Bu. Jadi ada perasaan kayak kayak kita tuh masih kurang aja terus, padahal kita tuh udah keren banget sebenarnya. Nah, iya benar, kita bisa jadi orang yang perfeksionis atau malah sebaliknya ya, jadi mudah menyerah. Oke, selanjutnya yang nomor 9. Nih, dosa nomor 9 yang orang tua lakukan ketika apa sih? Ketika tidak minta maaf saat bersalah. Ada loh teman-teman, ada klien yang mengatakan bahwa saya ini orang tua, mustahil banget untuk saya ini minta maaf sama anak saya. Ada teman-teman. Kejadiannya juga masih di tahun-tahun begini, tahun-tahun 2025, udah mau 2026 lagi. Ada teman-teman. Ya, ini real benar-benar. Jadi ketika orang tua tidak minta maaf saat salah, contohnya ya teman-teman ya, kita ataupun orang tua kita melakukan kesalahan, gitu ya. Terus tanpa pernah menyelesaikan, tanpa pernah ada klarifikasi karena ego gitu ya, maka efeknya anak akan belajar bahwa power itu dia tuh kuat gitu ya, dia tuh punya power kalau dia tuh bertanggung jawab, teman-teman. Anak akan belajar kayak gitu. Anak akan belajar bahwa eh, segala kekuatan yang ada di dirinya dia itu adalah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab yang salah ya, bertanggung jawab atas apapun ya teman-teman. Nah, dalam hipnoterapi nih teman-teman ya, kasus saya yang saya tangani nih teman-teman, ini banyak orang yang harga dirinya terluka. Dia terluka juga di relasi ya, karena karena citra dirinya terluka ya, dia maka jadi harga dirinya juga jadi jomplang banget gitu teman-teman, jomplang banget dengan citra dirinya dia. Nah, sehingga dalam relasi ini sulit sekali mas, orang-orang yang dalam relasi ya, relasi terhadap siapapun ya ini ya, relasi terhadap siapapun yang terganggu teman-teman, sudah bisa dipastikan keuangannya juga terganggu teman-teman. Karena relasi itu ibarat seperti kayak selang gitu ya. Sedangkan
uang ini adalah airnya. Nah, ketika selangnya ini bocor, ketika relasinya ini terganggu, selangnya bolong-bolong ya teman-teman, maka airnya juga nggak akan bisa sampai karena banyak yang bocor. Nah, jadi bayangkan teman-teman, dari minta maaf bisa efeknya ke masalah duit gitu teman-teman. Karena relasinya akan terganggu di sana ya. Nah, mengenai tanggung jawab ini efeknya bisa dua ya, bisa jadi bertanggung jawab banget, tapi bisa jadi juga nggak bertanggung jawab. Jadi otak manusia tuh unik ya. Mereka bisa satu kejadian itu dimaknainya itu bisa kiri, bisa kanan gitu ya teman-teman. Jadi ini tetap aja kita harus mengenali pola-polanya gitu ya. Tetap yang kita kenali pola-polanya. Karena kalau menjadi apanya itu case-nya jutaan ya, miliaran di dunia ini. Jadi tapi ini kurang lebih ya, kurang lebih pola-polanya seperti ini. Oke, pola yang terakhir ya teman-teman, pola yang ke-10. Kayaknya pas ini ya, pas ini 45 menit nih. Pola yang ke-10 teman-teman, ketika sebagai orang tua mewariskan trauma, mewariskan luka antar generasi, teman-teman. Jadi kita nih sekarang yang sebagai orang tua, kita tuh sebetulnya dapat luka dari warisan orang tua gitu ya. Terus kita karena nggak belajar mungkin ya, karena nggak punya resource, nggak punya sumber daya gitu, nggak pernah baca buku, nggak ada ikut eh, training-training atau seminar pengembangan diri, kita juga menurunkan trauma itu, luka itu kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita. Dan kalau itu tidak disadari dan tidak segera diselesaikan, anak-anak kita yang sekarang masih anak-anak ini, mereka juga akan meneruskan trauma dan luka itu kepada cucu-cucu kita. Seperti itu ya. Jadi orang tua yang punya trauma dan belum sembuh, ini akan memantulkan, memantulkan kepada anak-anak lewat apa teman-teman? Lewat ucapan, lewat perilaku, gitu, lewat persepsi, lewat apapun, lewat semua hal yang mereka pancarkan, gitu teman-teman. Nah, efeknya yaitu tadi anak jadi pewaris luka antar generasi tanpa anak-anak ini tahu apa sih sebetulnya penyebabnya, gitu teman-teman. Saya pun sebelum mengenal hipnoterapi, mengenal ilmu-ilmu pikiran yang diajarkan oleh Coach Feroze, saya pun sama. Saya dulu juga kayak gitu, saya konseling gitu ya, ya saya adanya konselingnya waktu itu ke biarawati karena mereka yang suka datang pelayanan gitu ya ke sekolah. Saya cerita gitu kan, tanpa saya juga bisa tahu ini nih sebenarnya apa. Nah, ketika saya belajar ini baru saya tahu teman-teman itu adalah warisan luka atau trauma. Yang mana sesungguhnya orang tua saya juga terluka dan trauma. Yang mana nenek saya pun juga ternyata demikian. Jadi saya akhirnya bisa punya apa ya, punya sudut pandang ya POV yang lebih baik, yang berbeda dari sebelumnya. Oke teman-teman, nah dalam hipnoterapi teman-teman sering muncul luka yang berulang ya dari generasi ke generasi. Dan kalau teman-teman bertanya, apakah dengan hipnoterapi bisa gitu kan? Orang tua saya, nenek saya udah nggak ada. Jujur ya teman-teman, ini bisa dilakukan dengan teknik yang dikuasai oleh hipnoterapis yang profesional. Di grup ini juga kita ada ini ya, maksudnya yang sedang bertugas ini juga kayak Kak Pipi, itu juga seorang hipnoterapis ya, bisa nih bertanya, menghubungi beliau ya. Dan salah satu murid terbaiknya Coach Arisandi juga. Jadi eh, kita biasa menerapi sampai ke level orang tuanya, neneknya, seperti itu. Walaupun di dunia nyatanya yang sekarang ini mereka mungkin sudah tidak ada ya, teman. Tapi orang yang mengalami luka dan trauma, ketika mereka mengizinkan diri mereka untuk sembuh, mau dengan keinginan yang kuat untuk diterapi, maka kemungkinannya sangat besar untuk berhasil. Seperti itu teman-teman, itu adalah 10 dosa. Saya kembalikan dulu nih ke host, bagaimana, sorry ke MC, bagaimana apakah waktu saya Iya, cukup? iya Mbak Cindy, masih bisa. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, kita berikan applause dulu dong. Sekali lagi untuk Coach Cindy atas materinya yang luar biasa, keren. Kasih emoji, love, atau tepuk tangan. Saya sampai
Catatan saya sampai berapa lembar ini? Coach Cindy, terima kasih sekali Oke, lagi atas oke, ini ada materinya. Eh, takut sih ini ada yang nanya penawarnya ya. Sesungguhnya saya takutnya ya, saya takutnya ini kita sampai jam 9 malam. Tapi it's okay ya. Saya ini masih aja ya, saya masih bisa kasih kok. cepat aja ya. Betul. Oke, saya kasih cepat aja teman-teman ya. Jadi Eh, kalau misalnya kita udah terlanjur nih, kita udah terlanjur apa namanya melakukan 10 dosa ini ya teman-teman ya. Nah, hmm. sebetulnya ini panjang teman-teman ya, karena ini merupakan hal yang biasanya dibahas itu bersesi-sesi. Tapi oke lah, karena tadi saya bilang sebetulnya ada penawarnya. Ya, kita bisa belajar ya teman-teman. Kita bisa belajar untuk yang pertama, kita sebagai orang tua kita sembuhin dulu kalau kita ada luka-luka, ya luka-luka dari pola asuh yang kita terima. Itu kita sadari dulu ya. Jadi kita bisa menyembuhkan diri kita. Karena apa teman-teman? Ketika kita mau ya anak ini berubah gitu ya, kita perlu dulu untuk menyembuhkan. Karena kalau kita belum sembuh, kita masih tetap membawa luka ini yang tadi saya bilang, warisan. Jadi warisan bukan cuma harta gitu ya, bukan, bukan cuma emas dan permata, ternyata warisannya juga ada warisan luka. Nah, ketika kita udah menyembuhkan ya, teman-teman dengan berbagai sarana nih yang ada di PTSDD ini, yang ada di komunitas SKRB kan banyak banget ya sarananya ya, kelas-kelasnya banyak banget, maka kita bisa menyadari dan mulai bertanggung jawab, teman-teman. Itu yang pertama, kita sadar, mulai bertanggung jawab ya. Yang kedua, teman-teman, kita perbaiki pola hubungan sehari-hari. Hubungan sehari-hari dengan anak, ya, dengan keluarga, kita perbaiki. Dan yang ketiga, teman-teman, kita berkomitmen untuk stop stop luka ini sampai di diri kita dengan cara kita terus meningkatkan kapasitas diri kita terus belajar tentang kesadaran, kita terus belajar ilmu pikiran, kita terus terhubung di dalam komunitas yang baik yang seperti ini, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita selalu terrefresh gitu ya, otaknya selalu tersegarkan kembali. Oh iya ya, kalau ada melenceng-melenceng dikit ya, mungkin jatuh bangun itu saya juga seperti itu teman-teman. Tapi paling enggak kita tuh bisa nih kayak gini ya, Zoom gratis gitu ya, kita bisa dapat kembali lagi diingatkan, kembali lagi tercerahkan karena kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman ini ada latihan-latihan sebetulnya yang teman-teman mungkin bisa lakukan di rumah gitu ya. Prinsipnya ini teman-teman tidak perlu teman-teman langsung melakukan lompatan yang besar gitu ya. Karena apa? Karena kita sedang belajar gitu teman-teman. Kita sedang belajar, kita perlu melakukan sedikit demi sedikit tapi setiap hari ya. Misalnya, misalnya hari ini kita tulis ya. Hanya saya bilang ini nggak ada slide-nya supaya kita semua tulis. Kita tulis komitmen kita hari ini. Saya siapa nama kita ya mengizinkan mengizinkan diri saya untuk mendengarkan anak-anak tanpa menghakimi. Jadi dengarkan aja. Misalnya ini hari pertama. Terus untuk besok teman-teman bikin intensinya. Teman-teman tulis lagi. Saya memutuskan mengizinkan diri saya gitu ya dapat mengenali perasaan-perasaan yang saya rasakan maupun yang anak saya rasakan tanpa tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Jadi didengerin aja gitu ya, didengerin aja, disadari aja. Nah, ini latihan-latihan kecil yang kita bisa lakukan. Di hari berikutnya lagi, kita bisa tulis ya, komitmen kita teman-teman. Saya memutuskan meminta maaf ketika saya melakukan kesalahan atau ketika emosi saya mungkin meledak terhadap anak-anak gitu teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, eh, perubahan yang kita lakukan kecil-kecil, tapi kalau itu kita konsisten gitu ya, maka itu akan berdampak luar biasa. Jujur teman-teman, saya juga melakukan ini, teman. Saya juga eh, membereskan diri saya, menerapi diri saya, dan juga saya juga melakukan ini untuk anak-anak saya, gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin kalau misalnya kita ada lagi sesi yang lain, saya akan bahas lagi ini setelah kita mengenali 10 polanya, kita bahas lebih mendalam bagaimana apa namanya aplikasinya ya, aplikasinya. Kalau di Zoom ini sekarang ini mungkin waktunya terbatas, jadi kita sampai di sini dulu ya teman-teman.
Oh iya, Baik. teman-teman juga bisa, sorry tambahan, teman-teman juga bisa mulai dari sekarang ini, teman-teman segera tuliskan setelah Zoom ini berakhir ya, apa satu pola lama yang teman-teman mau tinggalkan dan mau teman-teman ganti dengan satu pola baru di eh, bidang pengasuhan atau parenting. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Tuti. Thank you. Baik, terima kasih Coach Cindy. Sekali lagi, teman-teman gimana nih? Dapat ilmu yang sangat-sangat bagus sekali dan bermanfaat ya, berharga sekali malam ini kan? Siapa yang iya ketik saya? Ilmunya keren banget Coach Cindy. Oh ya, teman-teman tadi saya lupa menginformasikan bahwa Coach Cindira Laila ini adalah founder komunitas parenting, yaitu bisa belajar Madiun. Jadi teman-teman yang belum follow Instagramnya komunitas yang Coach Cindy dirikan ini silakan di-follow. Bagus banget pastinya banyak-banyak materi pembelajaran yang mungkin teman-teman belum tahu khususnya saya pribadi nih yang masih punya anak usia preteen. Wah, tadi kayaknya nyentil banget tuh Coach Cindy. Materi yang Coach Cindy semua sampaikan. Kayaknya ada beberapa poin yang ada di saya deh. Jadi belajar juga. Terima kasih banyak sekali lagi Coach Cindy atas ilmunya dan materinya malam ini. Baik, teman-teman. Eh, untuk membersihkan waktu karena kita masih ada setengah jam. Jadi kita lanjut ya pertanyaan tadi Coach Cindy juga udah ngasih tips. Insya Allah kita bisa menjalankan ya semua tips yang Coach Cindy tadi sampaikan. Kita terus belajar dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bertemu lagi dan Coach Cindy menyampaikan lagi materi yang lebih dalam lagi. Pastinya itu sangat bermanfaat. Amin. Oke, baik. Teman-teman juga jangan lupa follow Instagramnya SKRB ya, komunitas kita Sehat Kaya Raya Bahagia di @skrb_community. Dan oke, terus di sini saya juga sekali lagi kita ya semua di tim Abundant Teamwork itu menjelaskan atau menginformasikan sistem dan cara komunitas kita untuk webinar ini yaitu relay scheduling. Setiap orang yang bertugas akan mencari selanjutnya untuk estafet tugasnya di webinar berikutnya di Jumat berikutnya ya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix, yaitu host, grateful prayer, core value, abundant sharing, dan main speaker. Dan syarat menjadi abundant team itu teman-teman yaitu alumni dari AHI atau aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti FHTP, Instant Change Technique, Life Core Transformation, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach, dan lain sebagainya. Dan oke, oh ini ya sesi yang sebelum kita ke sesi berikutnya kita foto dulu. Ayo teman-teman buka kameranya. Silakan. Siapkan pose terbaik. Pose Nanti kita dibantu foto Mbak Popi ya. Akan ambil foto ya. Saya. Oh ya Baik. Mbak Nupi. Ya Sudah oke, ayo siap? siap. Teman-teman siap. Saya kasih love aja. Dihitung ya Mbak. Oh suaranya masih unmute Mbak Nupi. Ah, Iya, ini slide ya. pertama dulu. Baik. Oke. Satu, Senyum ya dua, teman-teman. tiga. Baik, sekarang untuk yang slide kedua. Ya, pokoknya kita gaya aja teman-teman. Baik. Satu, dua, tiga. Oke, Baik. sudah selesai. Oke. Terima kasih Mbak Nupi, teman-teman semua. Terima kasih ya. Kita sudah foto bersama. Baiklah, selanjutnya ini kita setelah foto sesi ini nanti jangan lupa tuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp kita ya teman-teman yang udah join di grup SKRB silakan tuliskan hal berharga apa yang didapatkan malam ini dari materi atau dari keseluruhan acara yang sudah abundant sharing misalnya disampaikan oleh Pak Made tadi atau Coach Cindy. Pokoknya tuliskan satu hal berharga yang kita dapatkan malam ini di grup WhatsApp ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum join itu juga nanti bisa join di SKRB Community. Dan eh,
karena webinar ini itu sifatnya adalah eh, sebentar dia ini kita sepakat kita tidak pecah untuk biaya untuk webinar ini, tapi jika teman-teman ingin itu berinvestasi atau main investment itu bisa dikirimkan ke BCA 0653997296 atas nama Selaras Damai Jiwa. Disedia dengan keterangan SKRB. Ya, hendaknya kita mengapresiasi apa yang sudah kita dapatkan kali ini. Nominalnya itu tidak ditentukan, pokoknya sesukarela kita, seikhlas kita ya teman-teman. Demikian. Oke, baiklah. Kita udah sampai di penghujung acara kita. Kita tadi sudah memulai acara ini dengan doa dan kita akan tutup teman-teman dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Mbak Pipi Indrawati. Silakan Mbak Pipi. Oke, makasih Kak Tuti. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita kembali berdoa sejenak ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kelancaran kegiatan seminar SKRB hari ini. Kami bersyukur untuk setiap ilmu, inspirasi, dan energi positif yang kami terima. Semoga apa yang kami pelajari bisa menjadi manfaat, memperkuat mindset kami, dan membantu kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Limpahkan kesehatan, kekuatan, dan berkah bagi semua peserta dan semua pihak yang terlibat. Bimbinglah kami dalam menjalani aktivitas selanjutnya, dan izinkanlah kami membawa pulang kedamaian serta semangat baru. Oke, terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Pipi. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan akhir kata. Saya Tuti Popol Mayri sebagai host malam ini. Saya undur diri. Dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar semuanya? Sehat? Amin, Raya. Bahagia. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar. Terima kasih selanjutnya, semuanya. teman-teman. Thank Terima you. kasih. Thank you.